Bab 111-115, pria itu berusia 40-an, dengan tubuh tinggi dan lurus, dan kepalanya terlihat sangat mampu. Sekilas Ye Chong tahu bahwa pria ini adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal. Dia adalah ayah Lin Wan, Lin Yuhai, dua bersaudara dari keluarga Lin, Lin Yuhai dan Lin Yusen. Lin Yuhai adalah pemimpin peleton, dan ayah Lin Tianqi, Lin Yusen, adalah yang kedua. Wanita itu adalah ibu Lin Wan, Yu Liping, dengan riasan tipis, pakaian bagus, dan senyum ramah di wajahnya. "Xiao Wan, kamu benar-benar anak kecil, apa yang kamu lakukan melihat orang tuamu lari?" Yu Liping mengeluarkan tisu dan melangkah maju untuk menyeka keringat di dahi Lin Wan. "Bu," mata Lin Wan sedikit merah, "lihatlah bocah kurus itu, apakah tidak cukup makan tanpa uang?" Yu Liping diam-diam memasukkan segepok uang ke saku Lin Wan. Meskipun Lin Yuhai melihatnya, dia tidak menghentikannya, dia hanya mendengus dingin. "Xiao Wan, pulanglah bersamaku jika kamu belum mengemasi barang-barangmu." "Tidak, aku tidak bisa pulang." Lin Wan dikatakan. "Apa?" Lin Yuhai berkata dengan wajah lurus. "Oke, sayapnya kaku kan? Katakan padaku, kenapa kamu tidak bisa pulang?" Lin Wan tersipu. Karena dia." Lin Wan tiba-tiba menunjuk ke arah kamu terburu-buru. Lin Yuhai menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dengan hati-hati. "Siapa kamu?" Ye Chong tiba-tiba tertawa. "Oh, ternyata ayah mertua dan ibu mertua ada di sini. Silakan masuk, ayo, masuk." Apa kali ini, orang tua Lin Wan, termasuk Lin Wan dan Zhou Yutong, tidak menyangka. "Xiao Wan, apa yang terjadi?" Lin Yuhai menatap Lin Wan dengan marah. Lin Wan tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan ragu-ragu untuk waktu yang lama tanpa menjawab. Ye Chong merangkul bahu harum Lin Wan. "Waner, kamu harus berbicara dengan orang tua kita." Lin Wan akhirnya menyadari bahwa Ye Chong ingin berpura-pura bersamanya, jadi mungkin dia bisa membuat orang tuanya setuju dengannya, tinggal. Tapi apakah ini benar-benar berhasil? Lin Wan tidak yakin. Tapi dalam situasi ini, dia hanya bisa mempercayai Ye Chong. Jadi Lin Wan mengangguk. "Ya." Ye Chong terkekeh, dan menjilat Lin Wan lebih sembrono. Lin Wan ingin mengalahkan Ye Chong dengan marah, tetapi dengan kehadiran orang tuanya, dia hanya bisa menahan tangan besar Ye Chong. Yu Liping menjulurkan kepalanya ke telinga Lin Yuhai. "Anak ini terlihat sangat biasa, bagaimana dia bisa cocok dengan Xiao Wan kita?" Meskipun dia berbisik, Yu Liping dengan sengaja menutupi mulutnya dengan tangannya. Tapi volumenya tidak rendah, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Wajah Ye Chong penuh dengan garis-garis hitam, dan dia berpikir, mengapa dia terlihat begitu biasa. Tidak tahu malu, Zhou Yutong menepuk tangan besar Ye Chong dari samping. "Siapa ini?" Yu Liping bertanya. Ups, baru kemudian Zhou Yutong menyadari bahwa tindakannya barusan agak mendadak. Ini menantu laki-laki adik laki-lakiku. Karena dia tidak bisa melahirkan anak, dia adalah pelayan di keluargaku." Omong kosong Ye Chong. "Oh, lihat betapa terbelakangnya tempat ini. Berapa umurnya, dan masih ada pengantin anak-anak." Yu Liping mencondongkan tubuh lebih dekat ke telinga Lin Yuhai lagi, berbisik dengan suara yang bisa didengar semua orang. "Menantu Tong Yang, kenapa kamu tidak pergi dan menuangkan teh sekarang karena ada tamu di sini?" Ye Chong berteriak pada Zhou Yutong. Zhou Yutong menggertakkan giginya dengan marah, berharap dia bisa naik dan mencekik Ye Chong sampai mati sekarang. Lin Wan juga menoleh dan menatap Zhou Yutong dengan menyedihkan. Baru pada saat itulah Zhou Yutong menjadi tenang, dan kembali ke rumah dengan mata menatap untuk menuangkan air, mengutuk dalam hatinya, "Ye Chong, bajingan itu, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapinya nanti." Ye Chong tersenyum lagi dan berkata, "Ayah mertuaku, kita akan segera menjadi keluarga, silakan duduk di kamar." "Sudah kubilang, jangan berteriak padaku di sini." Lin Yuhai berkata, "Kamu tahu apa itu cinta? Itu semua omong kosong, teman yang telah bersama selama beberapa hari bukanlah apa-apa, aku harus membawa Lin Wan pergi hari ini." "Ayah mertuaku, kita tidak main-main." Ye Chong tertawa, "Kami sudah memiliki kristalisasi cinta." "Apa?" Lin Yuhai hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Dia menatap Lin Wan dengan mata lebar. "Xiao Wan, apa yang dia katakan itu benar?" Lin Wan memarahi Ye Chong 1000 kali di dalam hatinya, dia benar-benar berani berbicara omong kosong. Namun, situasi saat ini sulit untuk menunggang harimau. Yang terpenting adalah membodohi orang tua terlebih dahulu. Dia menggertakkan giginya, mengangguk dengan keras, dan kemudian menyentuh perut bagian bawahnya dengan tangannya. "Aku hamil." Lin Yuhai merasakan hawa dingin di hatinya. Putrinya yang berharga benar-benar dibawa ke dalam masalah oleh bocah nakal ini.
Yu Liping mencondongkan tubuh lebih dekat ke telinga Lin Yuhai lagi. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Gadis kita seindah bunga, dan dia berkencan dengan pria jelek seperti itu. Wajah Ye Chong menjadi hitam lagi, dan dia berpikir bahwa kamu mungkin juga katakan dengan murah hati. Mungkin volumenya bisa lebih kecil. Kami sangat mencintai bayi kecil ini, jadi saya meminta ayah mertua saya untuk membantu kami. Ye Chong tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh perut Lin Wan. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah punya anak, jadi mengapa tidak membiarkan Xiao Wan menjaganya? Yu Liping berhati lembut. Lin Yuhai memutar matanya ke arah Yu Liping. Apa yang kamu pikirkan, Nona? Gadis kami bodoh dan kamu bodoh. Kamu tega membiarkan dia tinggal di tempat yang begitu miskin. Lihatlah akhir dari pengantin anak itu, lakukan kamu ingin gadis kita menjadi seperti itu juga. Pada saat ini, Zhou Yutong sedang berjalan keluar dengan 2 cangkir teh di tangannya. Yu Liping sedikit ragu-ragu dan kehilangan akal untuk sementara waktu. Tapi ayah, aku sudah punya anak, kata Lin Wan. Lin Yuhai mendengus dingin, aku harus membawamu pergi bahkan jika aku punya anak, paling buruk, keluarga Linku akan merawat anak itu, aku akan mendukungnya di sekolah dan memberinya kondisi kehidupan terbaik, itu lebih baik daripada desa pegunungan kecil ini. Ye Chong juga menjadi marah, anak itu milikku, mengapa kamu harus membiarkan keluarga Lin mengurusnya? Aku kekurangan uang untuk membeli susu bubuk, kamu bajingan kecil, kamu masih punya wajah untuk berbicara. Lin Yuhai sangat marah, hari ini aku akan membawa putriku pergi, dan aku akan melihat siapa yang berani menghentikanku. Dia adalah pemain nasional terkenal di provinsi itu, dan bahkan kota nomor 3 sopan padanya. Hari ini, dia dibantah oleh seorang anak laki-laki berambut kuning, bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku berani menghentikanmu, aku adalah kepala desa, aku memiliki keputusan akhir di sini. Kata Ye Chong, semakin banyak Zhou Yutong mendengarnya, semakin banyak yang salah. Mengapa Ye Chong menjadi sangat marah? Apakah dia bertindak seperti dia lupa bahwa dia tidak punya anak? Lihat omong kosong yang dibicarakan anak ini, dia terlihat seperti huligan. Lin Yuhai tersipu dan berkata dengan leher tebal. Betapa huligan, kamu tidak bisa mengambil wanita dan anakku hari ini. Lin Yuhai menggulung lengan bajunya, apakah kamu mempermainkanku? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Lakukan, ayo. Ye Chong juga berkata, gulung lengan bajumu. Oh, apa yang kamu lakukan? Bicaralah padaku jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Yu Lijuan menarik Lin Yuhai keluar dari halaman, kamu sudah dewasa, mengapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Lin Wan dan Zhou Yutong juga menahan Ye Chong. Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih ingin memukuli ayahku? Lin Wan berkata dengan marah, percaya atau tidak, aku akan mencekikmu sampai mati. Ye Chong tertawa dan berkata, siapa yang menyuruhnya untuk merebut anakku, ayo pergi. Dia ayah mertuamu. Lin Wan memutar matanya ke arah Ye Chong. Bagaimana kamu bisa menjadi menantu yang bahkan memukuli ayah mertuamu? Semakin Zhou Yutong mendengarnya, semakin banyak yang salah. Mengapa dia masuk ke rumah untuk menuangkan air? Apakah ini pertunjukan palsu yang nyata? Dia buru-buru melangkah maju untuk menepuk Ye Chong dan Lin Wan. Kalian berdua, pertunjukannya sudah selesai. Ye Chong akhirnya sadar, menggaruk kepalanya dan tersenyum. Aku benar-benar marah ketika mendengar seseorang akan merebut anakku sekarang, dan aku lupa itu palsu. Lin Wan tersipu dan berkata dalam hatinya, bagaimana saya bisa terinfeksi secara emosional tanpa menyadarinya. Pantas saja banyak orang suka menonton drama etis, sangat menarik. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya berbohong kepada ayah saya bahwa saya hamil, dan dia menolak untuk melepaskannya. Lin Wan merentangkan tangannya tanpa daya. Ye Chong mengambil cangkir teh di tangan Zhou Yutong dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya akan membicarakannya nanti. Kemudian dia berjalan keluar halaman dengan cangkir itu dan datang ke sisi Lin Yuhai. Ye Chong tersenyum meminta maaf, ayah mertuaku benar-benar menyesal. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yuhai menghentikannya, berhenti memanggilku ayahku mertua. Oke, saudaraku, izinkan aku memanggilmu saudara laki-laki. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku di sini untuk meminta maaf, aku terlalu impulsif tadi. Lin Yuhai masih marah, dan berdiri dengan dingin, di sana. Sebaliknya, Yu Liping diam-diam menyenggol Lin Yuhai dengan sikunya. Semua anak muda telah meminta maaf, mengapa kamu begitu tidak pengertian, Patua? Yu Liping berbisik lagi. Lin Yuhai baru saja mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ngomong-ngomong, ada apa? Mari kita bicara dengan tenang. Kata Yu Liping. Lin Yuhai mengocok cangkir teh ke arah Zhou Yutong.
Zhou Yutong berjalan mendekat dengan wajah gelap, dan mengambil cangkir teh dari tangan Lin Yuhai. Dia tidak melupakan identitas Zhou Yutong sebagai menantu anak itu. "Nak, ayo jalan-jalan ke sana dan bicara sendiri." Lin Yuhai menunjuk ke arah gunung belakang. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke." Kemudian, keduanya meninggalkan kerumunan dan menuju gunung belakang. Lin Wan melihat punggung mereka berdua dengan berjinjit, merasa sangat khawatir. Dia khawatir keduanya akan bertarung lagi, dan Lin Yuhai bersikeras membawanya pergi. Yu Liping tersenyum dan melambai ke Zhou Yutong. Zhou Yutong berjalan mendekat, kemudian Yu Liping menyentuh wajah kecil Zhou Yutong. "Gadis ini menyedihkan, biarkan Lin tua saya menunjukkannya kepada Anda nanti. Jika sudah sembuh, jika Anda melahirkan anak, status Anda juga akan meningkat, bukan?" kata Zhou Yutong. Lagi menghadapi garis hitam, "Bu, aku baru saja berbohong kepada ayahku." Baru saat itulah Lin Wan berani mengatakan yang sebenarnya. Di sisi lain, Ye Chong dan Lin Yuhai berjalan ke gunung belakang. "Nak, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku harus mengambil Xiao Wan kembali. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan aku tidak akan membiarkan Xiao Wan membunuh anak itu. Setelah anak itu lahir, keluarga Linku tidak akan memperlakukannya dengan buruk, dan akan memberinya sekolah terbaik, lingkungan hidup terbaiknya untuk Xiao Wan. Bahkan jika dia tidak bisa menikah di masa depan, paling buruk, aku akan mendukungnya selama sisa hidupnya." Lin Yuhai membuat konsesi terbesar, tapi Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, mengapa kamu tidak bertanya pada Lin Wan apa maksudnya? Bagaimana jika dia tidak ingin pergi? Aku ayahnya, jadi aku masih ingin bertanya padanya." Lin Yuhai sedikit bersemangat lagi. Jika kamu benar-benar mencintainya, apakah kamu tega dia tinggal di desa kecil yang miskin dan terbelakang?" "Kakak, aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan." "Apa maksudmu dengan menjadi miskin dan terbelakang?" Ye Chong berkata, "Meskipun sekarang desa kita tidak banyak berubah, tetapi akan segera berkembang. Jangan membodohiku, tidak di belakang. Jika Anda tidak ketinggalan, penduduk desa Anda akan berjalan seperti itu, Lin." Yuhai menunjuk kedua orang tidak jauh. Ye Chong memperhatikan bahwa ada dua sosok hitam di jalan mendaki gunung, memantul ke arah mereka. "Berjalan sangat tidak pantas. Anda masih memberitahu saya bahwa Anda tidak ketinggalan." Lin Yuhai mencibir. Ye Chong tidak menjawab, tetapi menyipitkan matanya dan menatap dua orang yang terpental. Mereka sama sekali bukan penduduk desa, mereka adalah dua zombie. Ye Chong bingung, mengapa zombie muncul lagi? "Zombie?" Lin Yuhai menjadi semakin marah. "Kamu juga bisa mengatakan omong kosong semacam ini? Itu benar-benar terbelakang dan tanpa harapan." Selama percakapan, kedua zombie itu mendekat. Lin Yuhai memandangi wajah pucat dan layu kedua zombie itu, dan mereka tidak berbeda dengan orang mati. Bermain denganku seperti ini, Lin Yuhai mengira itu adalah niat Ye Chong untuk menakutinya. Dia akan naik, mencoba melepaskan topeng zombie dari wajah lawan. Zhang Dalong berlari entah dari mana. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Dari sinikah kalian berasal?" Sambil memegang cangkul, dia menunjuk ke zombie dan mengutuk. Baru setelah dia mendekat, Zhang Dalong dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukan zombie. Terakhir kali dia membuat masalah dengan zombie Su Junquan, Zhang Dalong sangat menderita, tapi dia sangat terkesan. Dia tanpa sadar mengangkat cangkul dan menghancurkannya di atas kepala zombie. Dang, dengan suara keras, cangkul Zhang Dalong membuat lubang kecil di kepala zombie. "Caoku, bunuh aku." Dengan perubahan drastis seperti itu, bahkan seorang intelektual seperti Lin Yuhai mau tidak mau mengucapkan kata-kata kutukan untuk memberanikan dirinya. Segera dia menyadari ada yang tidak beres. Orang normal pasti sudah lama mati setelah dipukul. Tapi zombie itu berdiri di sana tanpa bergerak, dan malah mengulurkan tangan. Paku di tangannya tiba-tiba tumbuh lebih panjang, menusuk ke lengan Zhang Dalong. "Ah!" Zhang Dalong berteriak. Cangkul itu terlempar dari tangannya dalam sekejap, dan kemudian wajahnya menjadi hitam dalam sekejap, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi plop, hidup dan mati tidak diketahui. "Nima yang asli adalah zombie," Lin Yuhai berkata dengan ngeri. "Pandangan dunia akan runtuh dalam sekejap. Saudaraku, kamu bersembunyi dulu, dan aku akan menghadapinya," kata Ye Chong. Lin Yuhai tidak perlu mengingatkan lagi. Dia buru-buru berlari ke belakang pohon di kejauhan, hanya menunjukkan kepalanya untuk melihat Ye Chong. Kedua zombie itu jelas datang ke arah Ye Chong. Setelah melihat Ye Chong, mereka bergegas dengan cakar dan gigi. Ye Chong meninju tiba-tiba, mengenai dada kiri zombie. Boom, terdengar suara teredam. Zombie itu hanya bergetar, lalu meraih Ye Chong lagi dengan kedua tangan.
Kekuatan tempur kedua zombie ini jelas jauh lebih kuat dari zombie Su Junquan sebelumnya. Su Junquan hanyalah zombie dewasa, dan keduanya jelas sudah dilatih sejak lama. Ye Chong tidak berani gegabah, dan selalu menjaga jarak aman dari zombie, tidak bisa menang untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, di belakang pohon yang berjarak 200 meter dari Ye Chong, berdiri seorang pemuda berjaket biru. Dia melantunkan kata-kata, memegang lonceng perak di tangannya, dan menatap medan perang dengan mata dingin. Dia adalah Chen Xiang, dering berdering. Telepon Chen Xiang berdering, dan itu adalah panggilan Jiang Huan. Bagaimana? Tanya Jiang Huan. Jangan khawatir, Tuan, kami telah menemukan kepala desa kecil itu, dan dia akan segera menjadi zombimu. Baik, kerja bagus. Jiang Huan memuji. Chen Xiang mengatupkan mulutnya dan memperlihatkan giginya. Menurutku anak ini tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi dia memiliki kekuatan lebih. Setelah selesai berbicara, Chen Xiang menutup telepon. Ketika dia melihat Ye Chong lagi, dia menemukan bahwa Ye Chong juga sedang menatapnya. Anehnya, mata Ye Chong berubah menjadi ungu, berlututlah. Ye Chong berteriak lembut, saya melihat dua zombie berlutut di tanah dengan sangat patuh. Lin Yuhai, yang bersembunyi di balik pohon, terkejut, dan bertanya-tanya apa identitas Ye Chong. Bagaimana mungkin zombie berlutut padanya? Nyatanya, Ye Chong hanya mengendalikan Chen Xiang dari kejauhan, dan Chen Xiang bisa memerintahkan kedua zombie itu untuk berlutut. Zombie tetap tidak bergerak, membiarkan Ye bergegas dan mematahkan semua kepala mereka. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Penggunaan Dragon God's Eye jarak jauh menghabiskan banyak. Ye Chong menarik kekuatan gaibnya dan menggosok matanya yang sakit. Chen Xiang menatap tercengang pada pemandangan di depannya. Dia ingat bahwa dia memberi perintah kepada zombie untuk berlutut di sana tanpa bergerak. Tapi mengapa dia mengeluarkan perintah seperti itu? Seolah-olah otaknya lepas kendali barusan. Chen Xiang tahu bahwa Ye Chong sedang bermain trik, dan jantungnya berdetak kencang. Anak ini tidak sesederhana itu. Chen Xiang segera berbalik dan lari. Ye Chong tidak mengejarnya, bagaimanapun, Lin Yuhai masih ada di dekatnya, jadi membunuh seseorang di depannya sama sekali tidak baik. Tapi seseorang berani membawa zombie ke desa Xiaoye untuk membuat masalah, kepala desa tidak akan pernah membiarkannya pergi. Melihat semua zombie sudah mati, Lin Yuhai berjalan keluar dengan hati-hati dari balik pohon. Itu, apakah mereka semua mati? Lin Yuhai bertanya. Ya, tidak apa-apa, kata Ye Chong sambil berlari ke sisi Zhang Dalong. Zhang Dalong diracuni oleh mayat saat ini, sudah berakhir, orang ini sudah mati. Kata Lin Yuhai, ketika dia belajar kedokteran ketika dia masih muda, dia juga bertemu dengan seorang perampok kuburan yang diracuni oleh mayat, bahkan tuannya tidak berdaya, sehingga dia harus membiarkan orang itu mati pada akhirnya. Jadi Lin Yuhai sangat yakin bahwa Zhang Dalong tidak ada harapan. Ye Chong tidak menjawab, dia mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuh Zhang Dalong, dan membiarkan energi aslinya mengalir. Wajah Zhang Dalong yang awalnya berwarna ungu kehitaman langsung mendapatkan kembali warna darahnya. Lin Yuhai terkejut, memikirkan teknik macam apa ini. Hanya beberapa titik akupuntur yang diklik, dan orang yang jelas-jelas mati menjadi marah. Bisakah kamu menyembuhkannya? Ye Chong mengangguk. Aku baru saja menekan racun mayatnya untuk sementara. Kamu membantuku pergi ke desa untuk mendapatkan seekor anjing hitam dan seekor angsa besar. Meskipun Lin Yuhai merasa aneh, dia tetap berlari menuruni gunung terburu-buru. Untungnya, saya bertemu dengan penduduk desa di kaki gunung, dan mereka ingin datang ke anjing hitam dan angsa besar itu. Ye Chong sudah terbiasa dengan metode detoksifikasi mayat, dan dengan cepat mendetoksifikasi tubuh Zhang Dalong. Lin Yuhai di samping tercengang. Ya Tuhan, benar-benar ada cara untuk mengatasi racun mayat, dan itu sangat ajaib, bahkan tuanku tidak bisa melakukannya. Bukan orang seperti itu pergi, Lin Yuhai berpikir sendiri. Dia beruntung berpartisipasi dalam penyelamatan medis khusus, dan dia belajar dari misi itu bahwa masih banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Dia juga bertemu orang-orang dengan kekuatan khusus. Belakangan, atasan meminta semua orang untuk merahasiakan masalah ini. Lin Yuhai tidak berani menyebutkannya selama bertahun-tahun, dan perlahan-lahan melupakannya. Tapi hari ini, ketika dia melihat kemampuan Ye Chong, dia mengingat kenangan itu lagi. Jika Ye Chong adalah orang seperti itu, bukankah putriku akan terbang ke langit setelah mengikutinya? Hati Lin Yuhai berangsur-angsur menjadi aktif. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena begitu bodoh, karena hampir kehilangan menantu yang luar biasa. Kakak, Ye Chong menatap Lin Yuhai. Apakah kamu baik-baik saja? Hah, siapa namamu? Kakak, Lin Yuhai tersenyum ramah. Menantu yang baik,
panggil aku Pak Tua. Ah, kali ini giliran kamu bingung. Kamu tidak setuju dengan kami. Kenapa kamu tidak setuju? Lin Yuhai berkata, bocah bodoh, aku baru saja mengujimu. Sekarang aku melihat bahwa cintamu lebih kuat dari emas. Aku sangat puas. Aku sangat lega menyerahkan putriku kepadamu. Ye Chong memiliki garis hitam. Dia berkata dalam hatinya bahwa Lin Yuhai bisa mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Tak perlu dikatakan, pasti Lin Yuhai yang melihat bahwa dia membersihkan zombie dan menunjukkan keterampilan medisnya, jadi dia ingin mengubah dirinya menjadi menantu laki-laki. Hei, saudaraku, sebenarnya aku tidak ada hubungannya dengan Lin Wan. Kami semua berbohong padamu, dan kami tidak punya anak. Ye Chong tersenyum, oh, sudah kubilang kamu memanggilku ayah mertuaku. Lin Yuhai berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang perlu dikembangkan perlahan. Lin Wan bersamamu setiap hari, jika kamu tidak memiliki anak, kamu akan membuat anak. Ye Chong terdiam, kalau begitu kamu setuju dengan Lin Wan untuk tinggal di sini? Setuju, bukankah aku selalu setuju? Lin Yuhai mengangguk, aku tidak bisa membiarkannya pergi jika dia mau, putraku yang baik mertua ada di sini, dia mau pergi kemana? Itu melawan dia. Ye Chong terlalu malas untuk berdebat dengan Lin Yuhai, dan berkata sambil tersenyum, oke, Pak Tua, ayo kembali. Lin Yuhai tertawa dan berkata, oke, menantu yang baik. Keduanya mengirim Zhang Dalong kembali ke gubuk jerami, lalu turun gunung untuk kembali ke rumah Ye Chong. Di tengah jalan, mereka bertemu Liu Erbangxi dan istrinya. Liu Erbangxi minum terlalu banyak anggur, wajahnya memerah, dan dia berjalan terhuyung-huyung. Yo, bukankah ini kepala desa? Liu Erbangxi melihat Ye Chong. Kudengar kamu tidak kembali ke desa tadi malam. Apakah kamu bergaul dengan gadis cantik itu? Tang Chun datang ke desa, dan semua penduduk desa mengenalnya, dan mereka memanggilnya gadis cantik. Istri Liu Erbangxi buru-buru menarik pakaian Liu Erbangxi. Saya mendengar bahwa Anda merobek lubang besar di pakaian Anda. Apakah semua orang di dalam kota begitu liar? Liu Erbangxi tidak menyadarinya, dan melanjutkan. Orang tua sialan, kamu minum terlalu banyak, tidakkah kamu melihat ada orang luar? Menantu perempuan Liu Erbangxi dengan cepat menutup mulut Liu Erbangxi. Jangan membicarakan hal-hal buruk yang dilakukan kepala desa kami di depan orang luar. Lalu dia tersenyum penuh arti pada Ye Chong, meraih tongkat Liu Er dan pergi. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Wajah lamanya memerah, dan dia memarahi Kiao Lao San 100 kali di dalam hatinya. Dia diam-diam melirik Lin Yuhai, merasa sangat malu. Baru saja Lin Yuhai memujinya sebagai menantu yang baik. Lin Yuhai juga sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Ahem, apa? Menantu yang baik, itu normal untuk seorang pria yang memiliki 3 istri dan 4 selir, yang menunjukkan bahwa Anda energi. Kata Lin Yuhai. Ye Chong diam-diam tersenyum, berpikir bahwa ini tidak apa-apa, sepertinya dia bisa dimaafkan atas semua yang dia lakukan di depan Lin Yuhai sekarang. Yu Liping, Lin Wan dan Zhou Yutong sedang menunggu di depan pintu rumah Ye Chong. Setelah lama tidak bertemu dengan siapapun, mereka khawatir Ye Chong dan Lin Yuhai akan bertengkar jika mereka tidak setuju. Pada akhirnya, Lin Yuhai dan Ye Chong berjalan berdampingan. Semua orang terkejut. Aku akan pergi. Apa yang terjadi? Zhou Yutong tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kalian berdua selesai berbicara, Yu Liping menatap Lin Yuhai dengan curiga. Haha, sudah berakhir, aku bersenang-senang berbicara dengan menantuku yang baik. Lin Yuhai tertawa, Lin Wan membuka mulutnya lebar-lebar, menantu yang baik. Dia tidak mengerti. Lin Yuhai sepertinya akan memakan orang ketika dia keluar. Mengapa dia tiba-tiba meminta Ye Chong menjadi menantunya hukum lagi? Tapi, Yu Liping mulai berbisik lagi agar semua orang bisa mendengar. Apakah kamu tidak setuju putrimu menikah dengan bocah malang ini? Kapan aku tidak setuju? Lin Yuhai tersipu, kamu wanita ini berambut panjang tapi pendek pengetahuan. Yu Liping sedikit bingung. Di mana saya dapat menemukan seorang pemuda, menjanjikan, tampan, bertanggung jawab, motivasi diri, petualang, mampu dan pemuda luar biasa seperti Ye Chong. Ayah, bukankah Ye Chong benar-benar memukulmu? Bukankah dia membuatmu bodoh? Lin Wan bertanya dengan cemas. Kamu gadis, apa yang kamu bicarakan? Lin Wan bertanya dengan penuh semangat. Lin Yuhai tersenyum dan berkata, aku setuju, aku selalu setuju. Tapi ayah, aku berbohong padamu. Faktanya, Ye Chong dan aku sama sekali bukan kekasih, kata Lin Wan dengan wajah merah. Tanpa diduga, Lin Yuhai tidak marah, saya tahu semuanya. Kami bukan kekasih sebelumnya, tapi kami akan baik-baik saja di masa depan. Cepat dan keluarkan boneka.
ibumu dan aku sedang menunggu untuk menggendong cucu kami. Reaksi Lin Yuhai benar-benar membingungkan Lin Wan. Dia meraih lengan Ye Chong, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Bahkan Zhou Yutong tidak bisa berkata apa-apa di belakangnya. Kamu gadis sialan, mengapa kamu begitu kejam pada menantu laki-lakiku yang baik? Lin Yuhai memutar matanya ke arah Lin Wan. Tidak heran menantu laki-lakiku yang baik mencari wanita di luar di belakangmu. Kamu Chong hampir memuntahkan seteguk darah tua. Lin Wan menginjak kakinya. Ayah, jangan berteriak, kamu tidak malu? Siapa menantumu yang baik? Ada apa? Kamu tidak ingin bergaul dengan Ye Chong, kan? Pulanglah bersamaku sekarang. Aku tidak akan pulang, kata Lin Wan. Jika kamu tidak pulang, kamu akan berhubungan seks dengan Ye Chong. Lin Yuhai berkata, kamu memilih salah satu dari dua jalan. Lin Wan berteriak dalam hatinya, bagaimana mungkin ada ayah seperti itu di dunia? Ye Chong, ini semua perbuatan baikmu, beritahu ayahku dengan jelas. Lin Wan menarik lengan baju Ye Chong, wajah kecilnya memerah. Ye Chong menggaruk kepalanya sambil tersenyum, aku harus mendengarkan pengaturan ayah mertuaku. Lin Wan menggertakkan giginya dengan marah, ingin mencekik Ye Chong sampai mati. Apakah kamu sudah memutuskan, berkencan atau pulang? Lin Yuhai mendesak. Lin Wan tidak punya pilihan selain bekerja keras untuk tetap di sini. Bagaimanapun, dia menyesalinya setelah itu. Kalau begitu aku berkencan. Hei, itu benar. Lin Yuhai tertawa, menantu yang baik, aku akan menyerahkan putriku padamu. Jangan khawatir, Pak Tua, aku akan menjagamu dengan baik, istriku. Kata Ye Chong sambil tersenyum. Lin Wan hampir ingin melawan Ye Chong dengan putus asa. Lin Yuhai berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, bagaimana dengan mertua dan ibu mertua kita? Mari kita makan bersama hari ini dan memilih hari yang baik. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Orang tua saya pergi ke lapangan pagi-pagi sekali. Saya tidak akan kembali sampai larut. Malam, itu hari lain, semua orang duduk di halaman dan mengobrol sebentar. Lin Yuhai dan Yu Liping baru saja kembali ke kota. Lin Wan menghela nafas lega, bagaimanapun juga, dia akhirnya tinggal di desa Xiaoye. Hei, menantu perempuan, ayo masuk, kata Ye Chong kepada Lin Wan sambil tersenyum. Siapa istrimu? Lin Wan mendengus, jangan terlalu cantik. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu baru saja berjanji di depan ayah kami, jadi tidak dihitung jika kamu mengatakannya. Putar, oke, maksudku apa yang aku katakan, kita adalah pasangan sekarang. Hei, itu benar, tapi, sekarang aku akan mencampakkanmu, haha. Lin Wan berkata sambil menyeringai, kami putus sekarang, la la la. Kamu mencampakkanku? Ye Chong mengangkat bahu, oke, pokoknya, aku orang pertamamu, haha. Setelah berbicara, Ye Chong berjalan keluar halaman untuk melihat bagaimana pemulihan Zhang Dalong. Bah, Lin Wan menghentakkan kakinya lagi dengan marah, kamu bukan laki-laki pertamaku. Lalu Lin Wan pun berjalan keluar halaman dan kembali ke desa untuk bertugas. Hanya Zhou Yutong yang tersisa di halaman, memegang cangkir teh di tangannya. Masing-masing orang ini lebih hebat dari yang lain. Zhou Yutong menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dan berkata pada dirinya sendiri, lebih baik aku menjadi pengantin cilikku. Chen Xiong melarikan diri kembali ke rumah Bai. Jiang Huan dan Bai Feidu sedang duduk di ruang tamu menunggunya. Apa yang terjadi? Jiang Huan melihat bahwa Chen Xiong sangat bingung, dan tahu bahwa banyak hal telah berubah. Chen Xiong menyatakan masalah itu dengan tepat. Setelah Jiang Huan mendengar ini, dia menggerakkan janggut putihnya, saya tidak berharap kepala desa kecil ini mengetahui beberapa mantra. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tampaknya satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan gunakan 9 hantu untuk menginjak susunan teratai. Jiang Huan berkata dalam hati, 9 hantu menginjak susunan teratai. Chen Xiong tersentak, dia tahu bahwa formasi ini sangat kuat, tetapi untuk membentuk formasi ini, dibutuhkan jiwa dari 9 wanita yang meninggal secara tragis, yang sangat kejam. Tuan Muda Bai, sulit bagi Anda untuk menemukan beberapa wanita yang cocok untuk saya. Kata Jiang Huan, tidak masalah, serahkan padaku. Bai Feidu mencibir, selama kamu bisa membunuh Ye Chong, apa susahnya menemukan beberapa wanita? Keesokan paginya, Ye Chong secara pribadi mengemudikan truk untuk mengantarkan makanan ke Zhang Xiaojun. Karena dia akan merawat Zhang San hari ini, melihat Ye Chong datang, Zhang Xiaojun tersipu kegirangan. Aku sudah lama tidak melihatmu. Ye Chong tersenyum, aku agak sibuk akhir-akhir ini. Aku harus mentraktirmu makan malam hari ini, dan kamu tidak diizinkan pergi. Kondisi Zhang San telah meningkat pesat, dan dia duduk di samping tempat tidur menonton TV.
Xiao Ye ada di sini, duduklah. Zhang San juga sangat senang melihat Ye Chong datang. Dia awalnya sakit parah, tapi dia tidak menyangka bahwa di bawah perawatan Ye Chong, dia berangsur-angsur membaik. Saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan beberapa hari yang lalu, dan bahkan dokter pun heran, mengatakan itu adalah keajaiban dalam sejarah kedokteran. Dengan keterampilan medis langsung ini, Zhang San tahu bahwa Ye Chong luar biasa. Saya juga mendengar dari Zhang Xiaojun bahwa Ye Chong telah banyak membantunya. Zhang San bahkan lebih optimis tentang Ye Chong, dan sangat tertarik untuk menjadikan Ye Chong menantunya. Ye Chong pertama-tama memeriksa kondisi Zhang San, lalu merawatnya dengan akupuntur. Paman, kamu pulih dengan baik, aku yakin kamu akan pulih. Kata Ye Chong. Zhang San berkata dengan riang, ini bukan berkat kamu. Lalu dia menamparkan dahinya dan berkata, oh, aku bangun pagi hari ini, dan aku benar-benar mengantuk. Kamu, Xiao Yun, pergi ke kamarmu dengan Ye Chong untuk ngobrol. Aku akan tidur siang. Ye Chong tidak terlalu memikirkannya. Oke, Paman, kamu istirahat dulu. Zhang Xiaojun menunggu Ye Chong pergi, mengikuti di belakang Ye Chong. Ketika dia menutup pintu kamar tidur, dia menemukan bahwa Zhang San memberinya tatapan penuh arti. Keduanya datang ke kamar tidur Zhang Xiaoyun. Ketika Ye Chong di sekolah, dia tidak pernah berani berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa datang ke kamar sang dewi. Kuil warna biru tersusun rapi dan bersih. Ada meja tulis di dekat dinding dengan beberapa buku dan foto berbingkai di atasnya. Matahari pagi bersinar melalui jendela dan menyinari kaca bingkai foto, yang sedikit memantulkan cahaya. Tapi Ye Chong masih bisa mengatakan bahwa foto dalam bingkai itu adalah foto kelulusan SMA mereka. Meski di foto kelulusan, semua orang memakai seragam sekolah yang sama. Tapi sekilas Ye Chong bisa menemukan wajah cantik Zhang Xiaoyun. Saat itu, Zhang Xiaojun polos dan imut, tanpa rasa khawatir, seperti putri kecil yang bahagia. Ye Chong berdiri di ujung foto kelulusan saat itu, terlihat kurus dan tidak mencolok. Su Yuqian sama gemuknya seperti sekarang, dengan senang hati memeluk Ye Chong. Gao Kun, Wang Yanyan, Huang Sichai dan lainnya berdiri di tengah foto, dengan ekspresi arogan dan ketidaksetujuan di wajah mereka. Ngomong-ngomong, Huang Sichai datang menemuiku beberapa hari yang lalu. Kata Zhang Xiaojun. Oh, Ye Chong bertanya. Cucu ini menginginkanmu, mengapa lalu bagaimana kamu membalasnya? Ye Chong mencium aroma tubuh Zhang Xiaojun, sedikit terganggu. Aku tahu apa yang terjadi pada reuni teman sekelasmu hari itu, jadi aku melepaskannya, kata Zhang Xiaojun sambil tersenyum. Ye Chong tersenyum, kamu benar sekali. Zhang Xiaojun sedikit tersipu, dan tanpa sadar mendekati Ye Chong. Ye Chong, terima kasih telah menjagaku selama ini. Ye Chong merasa Zhang Xiaojun memanggil Kirulan, bukan apa-apa. Yah, kenapa kamu sangat membantuku? Wajah cantik Zhang Xiaojun tiba-tiba memerah. Kami teman sekelas, dan kamu memberiku makanan enak saat kita di sekolah. Aku harus membantumu. Ye Chong tersipu dan menggaruk kepalanya. Itu saja, ya, itu saja. Oke. Zhang Xiaojun sedikit kecewa, dan ketika dia ingin terus menyelidiki pertanyaan ini, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Buka pintu dan lihat seorang wanita parubaya gemuk berdiri di luar pintu. Bibi kedua, mengapa kamu ada di sini? Wanita parubaya itu adalah bibi kedua Zhang Xiaoyun. Li Feng. Li Feng memutar mulutnya yang besar dengan lipstik cerah. Lihatlah nak, kenapa aku tidak bisa datang? Zhang Xiaojun jelas tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga bibi keduanya. Jadi dia menyapa Li Feng dengan suam-suam kuku. Xiaojun, di mana ayahmu? Tidur. Ayo masuk ke kamarmu dan katakan, jangan ganggu ayahmu. Kata Li Feng, menarik Zhang Xiaojun ke kamar tidur. Begitu dia masuk, dia melihat seorang pria aneh duduk di tempat tidur Zhang Xiaojun. Siapa kamu? Dia adalah Ye Chong. Dia merawat ayahku. Kata Zhang Xiaojun. Li Feng mendengus dingin, perawatannya semua di tempat tidur. Xiaojun, kamu harus memeriksa tulisan suci. Zhang Xiaojun tersipu dan bertanya, bibi kedua, apakah kamu di sini? Li Feng menghela nafas, duduk di tempat tidur dengan kaki erlang menyeberang. Xiaojun, ibumu meninggal lebih awal, dan ayahmu sakit parah lagi. Kamu mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak perlu dikhawatirkan oleh bibimu yang kedua. Dia berhenti, aku menemukanmu pasangan. Keluarga kaya, dan mereka tidak cukup tinggi, tetapi mereka sangat dewasa. Jadi mereka pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Sangat dewasa? Ye Chong mencibir, berapa umurnya? Li Feng mendengus, ini kurang dari 45. Apa, kamu memperkenalkan keponakanmu dengan seorang lelaki tua? Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa.
Ada apa denganmu? Dasar petani kecil, Li Feng memutar matanya ke arah Ye Chong. Lebih baik anak kecilku menikah dengan orang tua daripada kamu, hantu yang malang. Bibi kedua, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak bisa menikah untuk seseorang yang berusia 40-an. Kata Zhang Xiaojun, mengapa kamu begitu bodoh, nak? Li Feng berkata, biar ku beritahu, pria ini bernama Bao Su, dan dia adalah pengawas perusahaan kita. Alangkah baiknya jika dia kaya atau lajang, Li. Feng bekerja di sebuah perusahaan komunikasi, dan dia pengawas. Bao Su adalah pria lajang berusia 43 tahun yang belum pernah menikah, tetapi romantis. Karena itu sangat bagus, kenapa kamu tidak menikah dengannya? Ye Chong berkata dengan marah, itu omong kosongmu, berhenti bicara omong kosong. Li Feng tersipu. Zhang Xiaojun melihatnya dengan jelas. Bibi kedua, Anda ingin memberikan saya kepada Bao Su dengan imbalan kepentingan Anda sendiri di perusahaan. Anda benar-benar bersedia? Saya keponakan Anda, saya juga untuk kebaikan Anda sendiri, Li. Feng berkata, aku telah berjanji untuk menemuimu di restoran Changshan malam ini. Bagaimanapun juga kamu harus pergi. Aku tidak akan pergi, Zhang Xiaojun menolak dengan sangat sederhana. Kamu, dengan jari gemetar, Li Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil mencibir, Xiao Yun, ini di luar kendalimu. Apakah kamu tahu siapa dia? Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa saham paman Anda dan paman kedua Anda telah dijual kepada Bao Su. Apa Anda benar-benar menjual properti kakek Anda? Zhang Xiaojun terkejut dan marah. Ada 3 bersaudara di keluarga Zhang San. Zhang San memiliki 40% saham di restoran Hotpot, dan kedua saudara laki-lakinya secara kolektif memiliki 60%. Sekarang mereka telah menjual semua sahamnya kepada Bao Su. Artinya, sekarang Bao Su adalah pemegang saham utama restoran Hotpot dan memiliki hak mutlak untuk berbicara. Kamu benar-benar menjual saham kakek, mata Zhang Xiaoyun merah karena marah. Li Feng mendengus dingin, apa masalahnya, restoran Hotpot sudah lama mati. Kudengar akhir-akhir ini banyak peningkatan, tapi pasti hanya sementara. Lebih baik memanfaatkan waktu ini untuk membuat lebih banyak uang. Aku ayah tidak akan pernah setuju, kata Zhang Xiaojun. Ayahmu akan meninggal karena sakit, Li Feng berkata dengan marah. Kamu sakit parah dan kamu masih mengatakan kamu bisa disembuhkan, hanya karena petani kecil ini, apakah? Kamu percaya? Tidak bisakah kamu melihat bahwa ini petani kecil datang ke sini untuk menipumu ke tempat tidur? Bahkan Ye Chong tidak tahan lagi, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ada penatua seperti itu. Dia benar-benar ingin naik dan menamparkan Li Feng. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah urusan keluarga Zhang Xiaoyun. Jadi dia tidak ingin terlalu terlibat. Li Feng tersenyum lagi. Xiao Yun, jika kamu ingin mempertahankan restoran Hotpot, kamu bisa tinggal bersama Bao Su. Pada saat itu, bukankah restoran Hotpot akan menjadi milikmu? Ye Chong menatap Li Feng dengan dingin. Konspirasi Li Feng. Li Feng sengaja menjual sahamnya kepada Bao Su, dengan imbalan banyak keuntungan, tetapi juga untuk menyenangkan Bao Su, dan mengajari Bao Su kartu truf untuk memaksa Zhang Xiaojun tunduk. Benar saja, Zhang Xiaojun ragu-ragu sejenak, dan masih bersikeras menjawab, jangan pikirkan itu. Ayah akan marah ketika mendengarnya, dan itu akan berdampak buruk bagi kesehatannya. Jadi dia buru-buru berkata kepada Li Feng, bibi kedua, kecilkan suaramu, Li Feng mencibir. Kalau begitu, apakah kamu akan pergi atau tidak? Zhang Xiaojun mengertakkan gigi dan kehilangan akal untuk sementara waktu. Ye Chong tersenyum dan berkata, Xiao Yun, kamu bisa pergi dan melihatnya malam ini. Sambil berbicara, dia diam-diam mengedipkan mata pada Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun tahu bahwa Ye Chong pasti punya jalan, dia percaya pada Ye Chong, jadi dia mengangguk, oke, aku akan pergi. Li Feng tersenyum dan berkata, benar, petani kecil ini cukup masuk akal. Kemudian Li Feng berkata pergi, Ye Chong, kamu benar-benar ingin aku pergi kencan buta di malam hari? Aku akan menemanimu, Ye Chong tersenyum, apakah kamu akan pergi denganku? Bisakah kamu melakukannya? Tanya Zhang Xiaojun. Jangan khawatir, aku punya alasan, ya. Zhang Xiaojun mengangguk dengan wajah memerah, aku percaya padamu. Keduanya melihat waktu, sudah hampir jam 10. Oh, sudah waktunya aku pergi ke restoran Hotpot. Zhang Xiaojun melompat seperti kelinci. Aku akan pergi denganmu. Kemudian, keduanya kembali ke restoran Hotpot. Ini baru jam 10, bahkan belum waktunya makan siang. Namun, Li Dazui sudah membawa dapur bersamanya, dan sibuk menyiapkan bahan. Restoran Hotpot sangat populer setiap hari sekarang, jika Anda tidak mempersiapkannya terlebih dahulu, Anda akan terburu-buru saat waktunya tiba. Saat Ye Chong memasuki dapur belakang,
Li Dazui sedang menyiapkan alas hotpot. Ye Chong mengendusnya dengan hidungnya, dan berkata dengan santai, rasanya oke, tapi formulanya perlu diperbaiki. Apa? Li Dazui tiba-tiba tidak senang. Jangan lupa bantu like videonya Tuan dan Nona. Terima kasih, bersambung.